Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya dapat amanah dari pemerintah Kota Batam menyampaikan judul yang tertera di majalah Madani. Hendaknya semua penceramah menyampaikan judul khutbah, judul ceramah yang sama, yaitu etos kerja seorang muslim. Adik-adik yang sedang mencatat, judul pada malam hari ini dari pemerintah adalah etos kerja seorang muslim. Sebelumnya, wal mukarram wal mukhtaram yang kami muliakan, pengurus Masjid Al-Khairat, wabil khusus yang kami muliakan dan ta'zimi Imam Masjid Al-Khairat, serta Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik semuanya yang insya Allah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan kelapangan rizki oleh Allah. Amin. Kurang kencang Bapak Ibu. Amin. Yang tarawih pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sama Allah, selalu dilancarkan dan dimudahkan aktivitasnya oleh Allah. Alhamdulillah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan demi permasalahan yang ada di sekeliling kita, khususnya berada di wilayah Sagulung Batuaji. Apa permasalahannya? Banyaknya pengangguran, banyaknya orang malas, sehingga banyak sekali kriminal. Betul atau betul? Apa jadinya tabung gas setiap hari hilang? Apa jadinya perumahan demi perumahan banyak saja? Ini terjadi karena apa Bapak Ibu? Karena ada malasnya orang bekerja. Mudah-mudahan dengerin ceramah ini, besok pagi sudah semangat bekerja. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bekerja itu satu adalah perintah Allah. Ditanya sama saya, Ustadz, Pak Ustadz kan enak bekerja di instansi pemerintahan. Bapak Ibu saya katakan, bekerja itu Bapak Ibu tidak harus pakai ijazah. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, sekarang memprioritaskan bahwa orang-orang yang bekerja di sana itu bukan pakai ijazah lagi Pak, tetapi memakai skill. Nih dengerin nih yang malas-malas bekerja ini, mudah-mudahan ini. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya yang bapak-bapak ini, bahwa bekerja itu adalah wibawa seorang laki-laki. Kalau Bapak Ibu menemukan ada laki-laki yang malas bekerja padahal fisiknya sehat, Bapak Ibu melihat ada laki-laki yang badannya kekar, tapi apa jadinya kalau tangannya cuma menadah? Ini terdata di pemerintah Kota Batam, setiap per bulan itu dirazia Pak, di Sagulung Batuaji. Apa masalahnya? Banyaknya gelandangan, pengemis, peminta-minta, dan perjudian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan orangnya semua fisiknya sehat, kuat Bapak Ibu. Apa masalah mereka?
masalah mereka cuma tidak sampai dalam otaknya. Bapak Ibu, kalau kita mengingat hadis Rasulullah SAW, Nabi itu pernah mencium tangan seorang pemuda yang tangannya itu hancur, Pak, karena sebab mencari nafkah keluarganya. Setiap hari mencari kayu bakar. Dicium tangannya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inilah tangan yang mulia, karena dia telah mencari nafkah untuk keluarganya. Khususnya yang bapak-bapak ini, Pak. Bekerja itu perintah Allah. Sedikit banyaknya itu adalah hasil dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sedikit kita syukuri, banyak kita berbagi. Ini kan kadang-kadang pikirannya pendek, Pak. Kalau sudah gak sekolah, gak punya ijazah atau sertifikat, gak mau bekerja. Padahal Bapak Ibu gak harus duduk di kantor, Pak. Kerja mengarit rumput mulia itu, Pak. Kerja cuci piring Bapak Ibu mulia, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa pemerintah itu, tolong Pak amankan sampah masyarakat. Ini sudah mulai kejam bahasanya. Kenapa? Sagulung Batu Haji banyak sekali orang yang pengangguran, tetapi dalam pengangguran itu dia tidak mau bekerja. Ini kuncinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya Ustaz? Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa quli a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, apa yang Nabi katakan? I'malu, bekerjalah kalian semua, fasayarallahu, Allah akan melihat dari pekerjaanmu itu, wa rasuluhu wal mu'minun. Bukan Allah yang melihat, Pak, Nabi melihat saudara-saudara kita ini, kita semua dalam bekerja itu dilihat oleh Allah. Gak harus kaya, Pak, bekerja itu, Pak. Kalau Bapak Ibu ayah ada yang dilebihkan oleh Allah kaya, alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang gak kaya? Mereka bersyukur, Pak. Maka Bapak Ibu, jangan paksakan suami Ibu untuk mencari yang banyak tetapi yang haram. Saya katakan kembali Bapak Ibu, apa masalah selanjutnya? Perjudian. Bapak Ibu bisa lihat ya, daerah, saya gak sebutin, ini kode etik nih. Banyak sekali orang berjudi, Pak. Berangkatnya pamitnya, mama saya berangkat bekerja. Padahal apa, Pak? Masuk di prostitusi, masuk di perjudian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini bagaimana, Pak? Saya katakan, Pak, ya, ini bukan orang non muslim, ini saudara kita sendiri. Di mana-mana ya, kalau dirazia, mana KTP-nya? Muslim. Yang bawa di lampu merah seorang muslim. Bahkan yang mengantarkan anak-anak kecil itu, Pak, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu bisa ikuti, Pak. Banyak saudara-saudara kita itu mengintai anak-anak yang di lampu merah itu, ternyata dibawa oleh oknum-oknum tertentu. Eksploitasi anak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalkulasi saja Bapak Ibu, kalau setiap lampu merah ini 2.000 rupiah, Bapak Ibu kasih, ini ya Pak ya, setiap lampu merah itu Ibu dia dapat andai kata 2.000 rupiah, kalikan per jam. 1 jam itu ada 12 kali, ada kadang-kadang lebih, tergantung lampu merahnya mana. Ini kalau sampai dia nongkrong di bawah lampu merah selama 24 jam, mungkin ya, 12 jam. Makanya naudzubillah min dzalik, pemerintah Jakarta sudah mengeluarkan perdanya, haram memberikan kepada orang-orang yang meminta-minta itu. Kok bisa Pak Ustadz? Karena sudah terpergok orang-orang kaya semua itu, Pak. Nah ini, Pak, ini. Kalau di Batam ini belum dikeluarkan Bapak Ibu, cuma kalau Ibu mau ngasih silahkan kasih. Tapi jangan sampai Ibu memancing mereka untuk bersifat malas. Saya katakan Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW itu memuliakan orang-orang yang bekerja, walaupun sedikit. Makanya Bapak Ibu pernah lihat ada orang-orang yang mentereng, bajunya bagus, mobilnya bagus, tapi apa pekerjaannya, Pak? Memperkerjakan anak-anak itu untuk meminta-minta. Maka sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu walaupun boleh dilakukan,
adalah meminta-minta. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang peminta, Pak. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau kita butuh, terima, Pak. Tapi kalau kita sudah mampu, kekuatan kita ada, peluang kita ada, kenapa kita harus meminta-minta? Maka dari Quran surah At-Taubah 105 itu, etos bekerja seorang muslim itu 3, bisa sampai 4. Yang pertama, bekerjalah talabatud dunya halalan. Hendaklah seorang muslim itu mencari yang halal. 1. Jangan sampai kita mencari yang haram walaupun banyak, Pak. Sekarang ada skandal 300,4 triliun. Itu bukan orang-orang miskin, Pak, tapi memang mental miskin, saya katakan. Ya, mengeruk uang-uang pemerintah. Dan sampai saat ini kita doakan mudah-mudahan terkupas semuanya. Amin. Yang kedua, ta'attufan anil masalah. Bekerjalah kalian seorang muslim itu jangan pernah jadi beban untuk orang lain. Pak, kita ini bekerja disuruh sama Allah tuh supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Ini anak-anak muda semua ini. Kalau sudah saatnya lulus SMA, sudah kuliah, sudah kita mulai malu minta sama orang tua, mulai kita asur skill. Konten kreator seperti saya ini, Pak. Nih, maupun apa? Cuci piring, kerja di, yang penting halal, Bapak Ibu. Dan saya tekadkan saya tidak pernah membuat beban untuk keluarga saya. Selama saya bisa, saya akan mencari duit sendiri. Kalau ada lebih, kita berbagi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bekerja itu adalah untuk membantu orang lain. Nah, ini yang sudah mulai mulia, Pak. Sudah dapat pekerjaan, sudah ada gaji, sudah memiliki rumah, mapan, maka Bapak Ibu jangan pernah cinta dunia lagi, Pak. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Setelah harta itu kita dapatkan, maka sebagian dari rezeki kita itu yang kita dapatkan itu ada hak untuk orang lain. Makanya Allah suruh kita bekerja supaya kita apa? Bisa membantu orang lain, Pak. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memandang saudara-saudara saya di sini semua berprofesi yang macam-macam. Tetapi yang paling mulia di antara kita semua ini adalah tadi yang pertama, bekerja kita adalah pekerjaan yang halal. Mulia, Pak. Walaupun percuma, Pak, pakai dasi, pakai jas, tapi kerjaannya nyolong uang rakyat. Apa gunanya, Pak? Sehari-hari kita berliput dengan sesuatu yang haram. Tak ada gunanya, Pak. Justru nanti akan menjadi malapetaka yang sangat besar nanti di akhirat. Maka sampai saat ini tanamkan, Bu, suaminya, Bang, bekerjalah. Cari yang halal, Bang. Insya Allah dari yang halal itu akan berkah untuk keluarga kita. Kalau ada yang banyak, cari yang banyak, Bang, tapi yang halal. Kalau sudah banyak, maka jangan lupa, Bang, untuk berbagi kepada orang lain. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita sama-sama lanjutkan ibadah kita, salat tarawih. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.